Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 7 April 2025 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita semua adalah sahabat-sahabat Kristus. Kita semua telah dijadikannya bukan lagi menjadi hamba atau budak, tetapi menjadi sahabat Kristus. Sebagai sahabat Kristus, Dia sudah mengungkapkan isi hatinya kepada kita sebagai suatu tuntunan, sebagai suatu jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Dan kita tahu Yesus itu telah menjadi seorang sahabat sejati bagi kita yang menyerahkan nyawanya demi kita sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat Kristus ini adalah suatu panggilan. Ini adalah suatu pilihan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik, maka kita disebut sahabat-sahabat Kristus. Akan tetapi Dia sendirilah yang telah memilih kita dan menjadikan kita sebagai sahabatnya. Menjadi orang yang terpilih adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Yesus memilih kita. Yesus memanggil kita ke dalam keselamatan. Bahwa bukan karena usaha kita, bukan karena hebat kita, kita sampai kepada keselamatan itu. Akan tetapi itu adalah inisiatif Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih kita untuk satu tujuan yang mulia. Bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi bagian dari pekerjaannya di dunia ini. Untuk menjadi mitra kerja Allah di dunia ini. Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan supaya buah itu tetap. Dan supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus itu diberikan kepada kita. Dipanggil untuk berbuah dan buah itu tetap. Dipanggil untuk menghasilkan buah artinya kita dipanggil, dipilih Tuhan sebagai mitra kerjanya untuk mengabarkan karyanya di tengah-tengah dunia ini, sehingga akan ada buah yang tetap, yakni orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekaligus dengan itu disebutkan kita dipilih oleh Tuhan supaya kita dapat meminta di dalam namanya dan Dia akan memberikannya kepada kita. Kalau disebut buah, itu artinya karakter yang mencerminkan Kristus, yakni tindakan kasih yang nyata atau Injil yang dibawa kepada orang banyak. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23, Paulus menyebutkan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah yang seharusnya terlihat dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, dalam kehidupan kita yang telah dijadikannya sebagai sahabat-sahabat Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, ingatlah, kita adalah orang pilihan Allah. Kita dipilih untuk menghasilkan buah. Ini merupakan panggilan yang besar, sekaligus sebuah kehormatan. Maka berdoalah agar Tuhan memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk hidup mencerminkan kasih-Nya dan menghasilkan buah atau karakter Kristus yang banyak, dan biarlah itu dilihat orang, biarlah buah itu tetap. Kita dipanggil, dipilih, harus menjadi orang-orang yang berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Dan seturut dengan itu, marilah kita dengan penuh syukur atas karunia Allah yang telah memilih kita, menjadikan kita sahabat-sahabatnya, dan menetapkan kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk menjadi mitranya di dunia ini. Engkau dipilih oleh Tuhan Allah untuk menghasilkan buah, dan biarlah buahmu itu tetap. Dan ingat, selama engkau tinggal di dalamnya, maka apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus akan diberikannya kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena cinta kasih-Mu yang telah memilih kami menjadi sahabat-sahabat-Mu, dan yang telah menetapkan kami untuk menghasilkan buah. Dan biarlah kiranya buah itu tetap, sehingga semakin banyak orang melihat dan percaya kepadamu. Pakailah kami sebagai alat-Mu, sebagai mitra-Mu, untuk menyaksikan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami mau tinggal dan hidup di dalam-Mu, kiranya Engkau senantiasa berkenan memberikan apa yang kami minta daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.